orang yang misalnya untuk kesehatan ya, orang-orang kesehatan, kemudian misalnya untuk yang naik motor, untuk debu, orang yang alergi dan sebagainya. Tapi tidak kemudian sejalan dengan waktu COVID-nya bertambah, maka terjadi masker itu nilai jualnya makin tinggi, ya kan? Nah, di sini adalah disebut kita pertumbuhan. Biasanya untuk yang paling top sekalipun, yang paling puncak, itu adalah pada saat maternity, dewasa. Kemudian, nah, pada saat COVID-nya tinggi, atau dalam top ya, paling tinggi, maka nanti maskernya pun nilai jualnya paling tinggi. Kemudian pada ada saat lagi penurunan, ya penurunan ini. Nah kayak sekarang contohnya adalah misalnya COVID udah banyak yang divaksin, udah banyak yang ini, jadi kan kita tidak perlu masker ya, dan banyak juga udah boleh buka masker dan sebagainya, maka tidak terlalu ketat lagi, maka terjadi penurunan untuk pembelian masker yang akhirnya nanti masker itu apa kita tinggalkan ya. Nah di sini daur hidupnya sendiri ini adalah pengembangan produknya dimulai ketika perusahaan mendapatkan dan mengembangkan ide produk baru dimulai dari pengenalan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengenalan adalah masa pertumbuhan yang penjualannya berjalannya lambat. Kemudian pada masa penyerapan pasar yang cepat, maka baru meningkatkan laba. Nah, kematangan itu adalah masa percepatan penjualan menurun karena produk telah mencapai pembeli yang paling potensial. Jadi, ini paling topnya ya. Jadi, masa percepatan penjualannya menurun karena produknya telah mencapai pembeli yang paling potensial. Nah, kemudian terjadi penurunan. Nah, periode ini biasanya penjualan mengalami penyusutan dan labanya juga berturun tajam. Nah, ini adalah dan ini adalah untuk yang pengaruh daur hidup produk terhadap variabel ya, penjualan, biaya, keuntungan, dan pesaing. Jadi kita lihat untuk yang penjualan, pada saat pengenalan itu penjualannya rendah, tapi untuk biayanya itu tinggi karena dia apa? Karena kita modalnya mungkin masker yang dulu itu yang kita baru-baru sebelum terjadi COVID mungkin kualitasnya bagus ya kan. Kemudian keuntungannya apa rendah karena kalau kita jual tinggi itu nggak mungkin laku. Maka keuntungannya kita ambil tipis biasanya seperti itu ya, jadi rendah. Nah, pesaingnya apa? Pesaingnya sedikit, belum ada. Tapi pada saat pertumbuhan dan terjadi misalnya peristiwa ada COVID dan sebagainya, maka secara perlahan dia meningkat pesat, ya kan? Penjualan masker itu meningkat pesat dan biayanya gimana? Biayanya mulai agak mahal, tapi belum semahal itu ya. Jadi mulai agak mahal dalam pengenalan menengah, kemudian keuntungannya memang meningkat. Karena kenapa? Karena mungkin ada mulai tumbuh lagi pesaing yang menggunakan kualitas masker yang tidak sebagus kemarin atau mungkin harganya lebih murah gitu ya. Kemudian pesaingnya apa? Pesaingnya ada, jadi udah ada pertumbuhan pesaing. Nah kemudian pada saat dewasa, pertumbuhan penjualan masker itu sampai puncaknya karena COVID kan sudah setiap orang harus menggunakan masker, apalagi masker yang kita sekali pakai. Nah itu kan dengan modal berapa ya, itu bisa mendapatkan laba. Misalnya kita hitung labanya berapa, nah itu setelah mencapai puncaknya kan sempat harga masker agak mahal ya. Nah kemudian biayanya gimana? Biayanya rendah, mungkin mutunya lebih dikurangi dan sebagainya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya pada saat dewasa itu adalah tinggi dan pesaingnya juga pasti banyak. Karena pada saat COVID sedang tingginya, pasti orang banyak menjual masker, vitamin, dan lain-lain. Nah, pada saat sekarang itu terjadi penurunan, decline ya. Penurunan di sini adalah bahwa penjualannya menurun. Kenapa? Karena COVID-nya pun sudah mulai berkurang dan umumnya orang sekarang sudah mulai divaksin. Nah, berarti penjualannya dapat penurunan, biayanya menjadi rendah. Kemudian keuntungannya gimana? Keuntungannya tidak sebagus kemarin. Keuntungannya adalah menurun. Nah, kemudian pesaingnya gimana? Pesaingnya juga tidak sebanyak kemarin. Pesaingnya sudah banyak yang sudah nggak jualan masker lagi karena mungkin sekarang orang sudah jarang menggunakan masker, misalnya seperti itu ya. Akhirnya terjadi penurunan.
Nah, di sini adalah dasar penetapan harga suatu produk, di mana itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana untuk faktor internalnya sendiri, itu penetapan harganya untuk tujuan meliputi tujuan pemasaran, strategi pemasaran, dan biaya. Sedangkan faktor eksternalnya ini mempengaruhi penetapan harga yang meliputi pasar dan permintaan, ya, serta persepsi konsumen terhadap harga dan nilai. Jadi, kalau untuk yang internal itu meliputi dari modal kita tuh berapa dalam suatu produk. Ya, itu adalah faktor internal. Sedangkan eksternalnya itu gimana sih seorang konsumen menilai produk kita tuh seperti apa. Terus pasarnya juga seperti apa sih, pasar dan permintaan dari konsumen tuh besar atau tidak di dalam produk kita. Nah, untuk tujuan penetapan harga, ini kita lihat ya ada dua, yaitu orientasinya kemana. Apakah kita orientasi ke laba atau ke penjualan? Kalau ke laba, berarti kita harus mencapai target laba dan meningkatkan laba, jadi labanya lebih besar. Tapi kalau orientasinya penjualan, berarti kita lihatnya adalah volume penjualannya sama mempertahankan atau stabilitas meningkatkan pangsa pasar, ya. Nah, sedangkan untuk segmentasi dan target pasar, ini segmentasi sendiri digunakan perusahaan untuk membagi pasar yang luas dan heterogen ke segmen yang lebih kecil yang dapat dilayani dengan efisien, dengan produk atau jasa yang pas dengan kebutuhan spesifik konsumen. Di mana untuk dasar segmentasi pasar itu kita bagi 4, yaitu ada yang geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Untuk geografi ini biasanya secara wilayah atau ukuran kota, iklim, ya, topografis, dan lainnya. Tapi untuk demografi sendiri, ini kita lihat dari usianya, ukuran keluarganya, siklus hidup keluarganya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, penghasilannya, dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau psikografi sendiri ini adalah dari gaya hidup dan kepribadian. Jadi, misalnya suatu barang kita lihat yang tadinya mungkin kalian sekarang belum kerja, ya. Jadi ya udah beli barang yang tidak terlalu mahal misalnya seperti itu. Tapi begitu kalian sudah kerja, punya gaji sendiri, punya ini sendiri, ya, penghasilan sendiri. Nah, itu pasti kan kita punya apa sih, gaya hidup, ya. Misalnya suka yang barang-barang yang lebih mewah atau seperti apa dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu data segmentasi pasar yang psikografi. Nah, kalau untuk yang perilaku di sini adalah sikap terhadap produk. Jadi ada beberapa orang yang perilakunya adalah terlalu minded misalnya ke satu produk aja. Nah, itu adalah yang perilaku. Misalnya saya sukanya merek ini aja kalau beli, misalnya beli kaos atau beli laptop atau beli apa. Nah, itu jadi adalah perilaku itu adalah sikap terhadap produknya seperti apa. Ya, jadi nggak bisa ganti-ganti, oh saya nggak mau biar dikasih tahu. Yang ini lebih bagus loh ini. Enggak, saya maunya ini aja. Nah, ini adalah sikap terhadap produk. Nah, ini adalah distribusi, ini pengiriman, ya, cara dengan cara dan sarana dari sikap dari pihak produsen, baik perseorangan atau perusahaan kepada konsumen yang memerlukan. Nah, saluran distribusi ini adalah ada dua, yaitu saluran distribusi produk konsumen dan saluran distribusi jasa. Dimana kalau untuk produk konsumen ini tergantung, ya, ada yang tangan pertama misalnya dari produsen langsung ke konsumen, ada juga yang dari produsen ke pengecer dulu baru ke konsumen, atau produsen dulu, grosir, pengecer, konsumen, dan seterusnya. Nah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah terhadap harga. Karena kalau langsung dari produsen ke konsumen pasti harganya jauh lebih murah daripada yang dari produsen ke agen dulu, grosir, pengecer, baru ke konsumen. Dan sedangkan untuk saluran distribusi jasa itu juga sama. Jadi ada produsen langsung ke konsumen atau produsen, agen, dan konsumen. Nah, ini biasanya yang kita sebut ya kasarnya itu adalah kayak calo misalnya gitu, ya, kalau jasa. Nah, sampai sini ada yang tanyain? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, ada yang nanya apa sepi nih ya? Pada tidur apa? Belum, Bu. Belum. Nah, ini
Ya, saya ucapkan ini ya, mohon maaf lahir batin, kemarin kan masih dalam suasana lebaran ya. Pada mudik? Enggak? Di rumah aja, Bu. Di rumah, ya. Apa di rumah. Jangan terlalu ini. Jangan keluar juga, COVID-nya udah naik lagi tuh. Nah, ini untuk yang materi nanti saya kasih ke Tisa ya. Ini kalau Baik, udah Bu. nggak ada yang nanya lagi, nanti saya tutup nih. Ada yang mau nanya nggak? Sampai yang tadi saya itu ya, terangkan. Ada yang tanyakan? Kalau dari saya tidak, Bu, cukup. Cukup. Yang lain? Dari Oh saya ya, juga tidak, Bu. Cukup, Bu. Ya, Tisa, iya, saya baru tahu. Kayaknya untuk UTS-nya kalian nanti luring ya. Jadi nanti saya tanya Tisa untuk UTS-nya mau pilihan ganda apa enggak. Nanti di minggu ke-8 ya Tisa ya, ingetin ya. Iya, Mau Bu, PG, baik. apa mau PG esai, atau mau esai semua. Kalau PG biasanya saya 50 soal atau 40 soal. 40 sampai 50 ya. PG Tapi sih, Bu. kalau esai semua 10. Ya terserah, nanti Tisa aja yang itu ngomong ke Tisa ya, nanti saya dapat kabarnya dari Tisa ya. Ya, sampai sini nggak ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Iya, Bu. Tisa yang luring, yang